Kerajaan Tarumanegara. Berikut ini merupakan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada Kerajaan Tarumanegara. 1. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Rajadiraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358 Masehi di tepi Sungai Gomati. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan baru di Sundapura. Raja Purnawarman adalah raja ketiga yang memiliki kekuasaan besar, sangat berpengaruh dan memiliki beragam kebijakan. Kekuasaan raja dilambangkan dengan cap telapak kaki seperti yang terdapat pada prasasti Ciaruteun, Jambu, dan Cianteun. Sebagai perbandingan, di India, cap telapak kaki melambangkan kekuasaan. Pada interpretasi yang lain, Purnawarman dilambangkan sebagai Dewa Wisnu yang merupakan penguasa dan pelindung rakyat. Purnawarman diketahui banyak menundukkan daerah musuh-musuhnya. Pada masa pemerintahan Suryawarman, kekuasaan raja-raja daerah dikembalikan sebagai hadiah kesetiaan terhadap Tarumanegara. Pengembalian kekuasaan diberikan kepada Rakaian Juru Pengembat yang merupakan wakil raja di daerah tersebut. Menurut Pustaka Nusantara, kekuasaan Purnawarman meliputi 48 raja daerah yang membentang dari Salanagara atau Raja Tapura di daerah Talulada Pandeglang hingga Purwalingga, sekarang Purbalingga. Hingga akhir kekuasaannya, kerajaan Tarumanegara hanya memiliki 12 orang raja. Ke-12 raja itu adalah Jayasinghawarman dari 358 Masehi sampai 382 Masehi, dan Dharmayawarman dari 382 Masehi sampai 395 Masehi, Purnawarman 395 Masehi sampai 434 Masehi, Wisnuwarman 434 Masehi sampai 455 Masehi, Indrawarman yaitu 455 Masehi sampai 515 Masehi, Candrawarman 515 Masehi sampai 535 Masehi, Suryawarman 535 Masehi sampai 561 Masehi, Kertawarman 561 Masehi sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 Masehi sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman 639 Masehi sampai 640 Masehi, Nagajayawarman 640 Masehi sampai 666 Masehi, dan Linggawarman 666 Masehi sampai 669 Masehi. Kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Di kehidupan sosial ini, sebagai kerajaan Hindu yang berairan Wisnu, Kerajaan Tarumanegara juga menjalankan upacara sedekah dengan menyembelih 1000 ekor sapi yang diserahkan kepada kaum Brahmana. Upacara tersebut dilaksanakan pada tahun 417 Masehi setelah penggalian Sungai Gurmati dan Candrabaga selesai dilaksanakan. Seluruh air tersebut memiliki perairan atau sekitar 11 km. Nah, menurut prasasti, tugu saluran tersebut dibuat untuk menghadapkan bencana banjir yang melindungi petani. Proyek ini dikerjakan secara gotong royong dan melibatkan seluruh rakyat dalam waktu 21 hari. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tarumanegara didasarkan pada bidang pertanian. Menurut catatan Van Hein pada abad 5 Masehi, aspek kehidupan meliputi pertanian, peternakan, perburuan, dan
perburuan binatang, dan perdagangan komoditas yang dipadangkan yang cula, bedak perak, dan kulit penyu. Pada prasasti itu kita dapat mengetahui bahwa sangat memerhatikan bidang pertanian. Kehidupan budaya. Masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu memengaruhi kehidupan budaya kerajaan Tarumanegara. Pengaruh tersebut berupa sistem dewa-dewi, bahasa dan sastra, mitologi, dan upacara. Mitologi Hindu yang banyak ditemukan dalam prasasti Tarumanegara adalah Airawata. Misalnya yang terdapat pada telapak gajah tunggangan. Batara Indra itu dijadikan nama gajah perang milik Purnawarman. Bahkan bendera kerajaan Tarumanegara berlukiskan rangkaian bunga teratai di atas kepala gajah. Selain dari sejumlah prasasti di atas, berita mengenai keberadaan kerajaan Tarumanegara juga bisa ditemukan di luar negara. Pada tahun 414 Masehi, Fahin membuat buku yang berjudul Fakauci. Isinya menceritakan bahwa di Yepoti hanya sedikit orang yang beragama Buddha. Menurut berita dari dinasti Sri, pada tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari Tolomo yang terletak di selatan. Adapun berita dari dinasti Tang mengisahkan datangnya utusan dari Tolomo pada tahun 666 dan 669. Secara fonetis, Tolomo adalah sebutan untuk Tarumanegara.